Ya langsung saja dari kami akan membahas tentang yang mana sudah dipaparkan judulnya. Sudah juga terima kasih sudah dibuatkan pamflet seperti itu. Suaranya putus-putus ya. Karena ya suaranya putus-putus karena di sini kita masih di bawah naungan pesantren. Memang disengaja jaringan tidak diperluas karena takut yang dari luar pernah. Ya langsung saja dari kami selaku pemateri akan menjelaskan tentang gimana sudah bisa langsung dimulai apa enggak ini ya. Soalnya ini dari tadi ada komentar jaringannya putus-putus. Nah, Ustaz lanjut langsung. Jadi lanjut ya. Ya cuma satu dua nggak apa-apa mungkin penting nggak semuanya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Langsung dari kami akan menjelaskan tentang 4 kebahagiaan orang di dunia. Sebagaimana telah disabdakan oleh Nabi, arba'un min sa'adatil mar'i. Ada 4 tanda orang kebahagiaan di dunia. 4 itu apa? Antakuna zaujatu solehatan, kata Nabi. Sebenarnya ini ada sejarahnya. Sejarahnya ini pernah dari Sayyidina Ali langsung ke Rasulullah SAW. Hadisnya ini insya Allah hadis sahih karena diriwayatkan oleh Imam Sahih Bukhari Muslim. Apa yang 4? Antakuna zaujatuhu solehatan. Yang pertama itu mempunyai istri yang soleh. Sebaliknya, yang istri mempunyai suami yang soleh. Ya, yang suami mempunyai istri yang soleha, kemudian yang istri mempunyai suami yang soleh. Kalau sama-sama soleh berarti laki-laki semua. Seperti mana soleh yang dikatakan oleh dalam kitab Kifayatul Akhir itu, Al-Kamakol di sana ada. Soleh itu bisa dikatakan yang termasuk untuk perempuan ya, kita melihat perempuan itu dari 4 katanya. Kalau melihat dari segi perempuan, dari jamalnya, dari kecantikannya, yang kedua itu dari wamalihi dan dari hartanya. Untuk yang ketiga itu wanasabihi, dilihat dari nasabnya. Dan yang keempat untuk seorang laki-laki melihat kepada wanita dilihat dari wadinihi, dilihat dari agamanya seperti itu. Makanya dalam kitab tafsir Ayatil Ahkam itu dijelaskan farfat bidaridin al-kamakul seperti itu. Seandainya seorang itu laki-laki melihat terhadap wanita itu karena lihat dari agamanya, maka itu lebih baik. Semuanya itu istilahnya bukan pas tak mandang dari kecantikannya, maksudnya itu dipilih dari salah satu yang 4. Kalau seandainya seorang laki-laki itu milih dari salah satu yang 4, memilih dari segi agamanya, maka di sana baik seperti itu. Maka akan beruntung seandainya seorang laki-laki. Dan untuk yang sebaliknya, dari seorang perempuan ketika melihat sang laki-laki itu baik seperti apa, maka dilihatlah dari sholatnya seperti itu. Makanya dalam ulama kita sering mengatakan, seandainya seseorang itu sholatnya aja sudah lalai, maka semuanya akan dilalaikan nanti. Makanya dilihat orang itu baik atau tidak, lihatlah nanti dari sholatnya kan seperti itu. Antakuna zaujatu solehatan, yang pertama itu mempunyai istri yang soleh, atau yang sebaliknya istri yang punya suami yang soleh seperti itu. Untuk yang kedua, singkat saja di sini, nanti mungkin kan ada sesi tanya jawab seperti itu. Antakuna zaujatu solehatan yang pertama, yang kedua wa auladuhu abroron, dan yang nomor 2 itu mempunyai suami auladuhu abroron, yang mempunyai anak yang berbakti kepada orang tua seperti itu. Kalau mungkin dalam segi pemikiran kita, kalau yang dikatakan orang yang soleh, anak yang berbakti itu cukup anak yang istilahnya bisa mendoakan orang tua, bisa mengikuti apa perintah orang tua, seperti itu.
Tapi kalau di sisi lain sebenarnya anak yang berbakti itu anak yang tidak pernah lupa mendoakan orang tua seperti itu. Bukan karena mereka patut kepada orang tua atau karena mereka, tapi di sisi lain takut mereka tidak mengingat ketika mereka sholat seperti itu. Itu yang direpotkan. Makanya tergantung Syekh Imam Ali, Habib Ali Al-Kamakol mengatakan seperti ini. Ketika anakmu itu sampai hafal kitab 30 juz seperti itu. Hadis Muwatta seandainya hafal semua 30 juz. Kitab Majmu' Syarhul Muhadzab hafal 50 juz. Seandainya seperti itu kata para habaib itu. Tapi anak tersebut tidak dididik atau anak tersebut itu mempunyai teman yang tidak baik, maka semua itu tidak berfungsi seperti itu. Tidak ada gunanya seperti itu. Walaupun mereka sampai kuliahnya di luar negeri seperti itu, sampai di ujung langit pun kata Nabi, kata para habaib itu, seandainya di ujung langit pun kuliahnya atau sekolahnya cari ilmunya di luar negeri, kemudian masih temannya itu belum becus seperti itu, belum baik, maka tidak ada gunanya. Makanya Nabi itu mengatakan adibu auladukum ala salasi khusulin, kata Nabi. Maka seperti itu. Kalau ingin jadi anak yang baik, ajarilah 3 hal. Hubun Nabi jikum katanya. Kalau maka seperti itu. 1, cinta kepada Nabi. Wa hubbu ahli baitihi, dan yang kedua itu cinta kepada keluarganya Nabi. Ini contoh kecilnya, kalau menurut pemikiran kita secara logika seperti itu. Orang yang cinta pada Nabi itu pasti selalu membaca sholawat seperti itu. Membaca sholawat bukan karena baik itu sholawatnya dia dalam keadaan ria, dalam keadaan tidur. Sholawat itu tidak pernah mendang aspek gimana pun kita, walaupun kita kadang itu keadaan ingin dipuji pun sekali kita masih didapatkan pahala kan seperti itu. Itu fadilahnya sholawat. Hubun Nabi, kata Nabi seperti itu. Cinta kepada Nabi. Hubbu ahli baitihi, dan cinta kepada keluarganya Nabi. Siapa keluarganya Nabi? Itu para habaib. Cinta, istilahnya cinta bukan berarti pas harus kita pergi terus ke pengajian ada habaib pengajian kita pergi. Kadang pun walaupun kita selalu pergi pengajian, tapi kita di belakang itu kadang naudzubillah kadang zalim seperti itu. Kadang kita pergi ke habaib karena kita ngefan, bukan karena kita cinta kan seperti itu. Beda antara orang ngefan dan cinta. Sangat berbeda. Dan untuk yang ketiga, qiraatul Quran, apa seperti itu. Cinta selalu membaca Al-Quran. Untuk yang ketiga, makanya kita di sini selaku seandainya kita kan, karena di sini termasuk tanda kebahagiaan dan juga harus mempunyai anak yang berbakti seperti itu. Kalau dari sisi lain seandainya semua yang 3 sudah terpenuhi, cuman anak kita susah kadang. Gimana Ustaz kalau anak kita baik di pondok, ketika pulang nggak baik, apakah termasuk anak soleh? Ya beda seperti itulah lain. Yang benar-benar dididik oleh orang tua itu baru anak soleh. Kalau cuma didikannya di pondok, tapi di rumah nanti jelek, itu bukan anak soleh. Karena yang pertama, yang wajib kita didik itu anak kita. Ku anfusakum wa ahlikum naro, kan seperti itu. Ya, ku anfusakum wa ahlikum naro, kata dalam Al-Quran kan seperti itu. Jagalah dirimu dan keluargamu, bukanlah jagalah dirimu dan orang lain kan seperti itu. Maka yang wajib kita didik itu anak kita seperti itu. Jangan sampai terlena ataupun jangan sampai punya teman yang lain kan seperti itu. Dan yang ketiga, wahula ta'uhu solihina seperti itu. Yang nomor 3, tanda orang itu mempunyai kesenangan di dunia itu bukan mereka karena banyak harta, bukan. Bukan karena mereka banyak jabatannya besar, bukan. Bahkan semua itu kalau kata Nabi, kata Al-Quran tidak ada gunanya. Undur apa dalam Al-Quran lupa. Ya pokoknya ini yang ketiga, dan kita harus mempunyai teman yang baik, teman yang soleh. Teman yang soleh kalau menurut Ustaz Adi Hidayat itu teman yang selalu membawa kita kebaikan seperti itu. Teman yang selalu ngajak kita mengingat kepada Allah, itu teman yang soleh sebenarnya. Tapi walaupun kita tidak tahu statusnya mereka itu di belakang kita berbuat yang tidak baik seperti itu, tapi yang jelas
teman yang terbaik itu teman yang selalu membawa kita ke jalan yang benar, ke ridha Allah seperti itu. Dan untuk yang keempat di sini nanti mungkin bisa diperpanjang ketika kita sudah sesi tanya jawab seperti itu. Untuk yang keempat, antakuna rizquhu fi baladihi seperti itu. Adapun kebahagiaan orang di dunia yang nomor 4 yaitu mempunyai rezekinya di negara sendiri. Bukan karena mereka bukan karena mereka kerjanya sampai ke luar negeri, banyak uang di sana, tapi sebenarnya itu bukan kebahagiaan seperti itu. Cuman kadang naudzubillah, kadang Allah itu juga memberikan uang kita yang terbanyak, tapi hanya sekedar cobaan, istilah apa? Dalam bahasa kita itu istidrot, hanya disolak oleh Tuhan. Ini kamu makan barang haram ini, makan ini, yang kamu mau duit banyak ini makan, ambil, tapi sebenarnya itu istidrot oleh Allah, disolak bahasanya kan. Jadi kalau kita masih mengandalkan duit yang banyak, kemudian kita kerjanya di luar negeri, itu sebenarnya bahasanya itu bukan kebahagiaan, hanya sekedar bisa dikatakan solakan kata tadi. Biarlah walaupun kita di negara kita pun pendapatannya kita hanya 50.000 satu hari, tapi seandainya kita bersyukur itu lebih. La in syakartum la azidannakum kata Al-Quran. Seandainya kita al-kamakol, kalau tak hadis Al-Quran. La in syakartum la azidannakum. Ketika kita semua bersyukur la azidannakum, maka kita akan ditambahkan. Wala in kafartum, seandainya kita itu kufur dengan keadaan kita, istilah dengan pendapatan kita itu kufur, inna adzabi lasyadid kata dalam Al-Quran. Sesungguhnya adabku itu pedih kata Allah. Makanya ingat, seandainya kita punya apapun, walaupun dianggap remeh oleh orang lain, sudah cukup di kita, mungkin itu yang terbaik untuk kita seperti itu. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Sedikit pemateri, nanti mungkin ada sesi jawab bisa saya jawab seperti itu. Cukup dari kami. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Bagi yang ingin bertanya, boleh on mic atau lewat di kolom chat. Oke, saya belum. Yang mau on mic, salam dulu. Izinkan Ana untuk membacakan pertanyaan yang ada di kolom chat Ustaz. Dari Ukhti Ayu Andira. Assalamualaikum Ustaz. Ana izin bertanya, apakah boleh dan apakah hukumnya jika bersolawat bukan untuk Nabi Muhammad SAW? Misal bersolawat untuk seseorang yang kita cintai dengan tujuan supaya dia, seseorang itu, menjadi jodoh kita. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya jawab pertanyaannya. Jawabannya dalam hadis Al-Kamakul seperti ini. Walaupun nanti umatku itu bersolawatnya dalam keadaan ria. Ria itu bukan karena untuk Nabi, karena ingin dipuji seperti itu. Apalagi karena kita ada kemauan untuk supaya hubungan tadi itu mau pada kita kan seperti itu. Anggaplah kita pengen sama orang lain, kemudian kita sholawati untuk si dia. Apakah boleh atau tidak hukum? Jelas boleh. Kita dalam keadaan ria aja. Ria itu bukan karena satu dua orang. Ria itu kadang kita sholawat ada di belakang kita segumpalan orang aja, kita masih diterima sholawat kita. Apalagi sholawat kita hanya pengen untuk orang lain itu mau pada kita, itu tidak apa-apa seperti itu. Bahkan Al-Habib Zainal Aukamakol kalau nggak salah bicara seperti ini. Pada sholawat itu sebenarnya lebih besar fadilah sholawat daripada yang lain seperti itu. Karena kalau fadilah sholawat itu apapun keinginan kita kemudian dibacakan sholawat, maka itu insya Allah akan terjadi. Jadi hukumnya di sini boleh. Baik, selanjutnya dari
Siti Karisma. Assalamualaikum, Ana Siti Karisma mau bertanya, bagaimana hukum suami yang mempoligami istrinya karena menghamili seseorang perempuan tetapi tidak ada izin dari istrinya atau merahasiakan pernikahan kedua, apakah tetap sah? Untuk seorang suami yang mempoligami istri orang lain seperti itu, apakah tetap sah antara nikah? Maksudnya di sini sah nikahnya apa yang dengan perempuan yang asal atau dengan seorang istri yang belum dinikahi seperti itu? Yang kedua, Ustadz. Oh, yang kedua. Ya, untuk kami ini perlu ditafsir seperti itu pertanyaannya. Ini kita perlu jelas. Sang tadi yang penanya itu kan di sini belum tahu antara sang suami itu yang istri kedua itu sudah nikah atau belum seperti itu. Seandainya oh ini mempoligami ya kan berarti mungkin belum pernah akad dengan seorang istri yang kedua berarti jelas tidak boleh seperti itu. Seandainya dari penanya itu seandainya punya suami kemudian tahu suaminya bahwa mempoligami orang lain seperti itu tanpa akad itu nanti tidak boleh jelas zina muhson nyaman kan seperti itu bisa dipahami mungkin perlu ditanyakan lagi kalau nggak paham. Jika Ukti Siti Karismanda paham, bisa on mic ya. Sembari menunggu kita lanjut Ustadz. Ya Dari monggo. Elisiani, izin bertanya, apa jika kita pacaran lalu menikah dosa akan hilang? Innal hasanata yuzhibna sayyi'at seperti itu dalam Al-Quran. Sesungguhnya kebaikan itu bisa menghapus terhadap keburukan. Nah, seperti itu dalam Al-Quran. Jelas seandainya ini kalau ngambil dalam konsep Al-Quran. Innal hasanata yuzhibna sayyi'at. Sesungguhnya kelakuan baik bisa menutup terhadap kelakuan jelek. Sebaliknya seperti itu. Seandainya kelakuan baik itu bisa hilang akibat kelakuan jelek. Nah, ini kan mungkin bisa dipahami nanti. Seandainya kita pacaran belum halal, kemudian apakah pacaran kita dosa bisa hilang gara-gara kita yang nikah? Jelas bisa. Seperti itu. Ya, kalau kita tak usah ngacam istilahnya seperti ini, tak usah masih ditunda-tunda seandainya kita melakukan maksiat. Tidak usah nanti saya masih mau nikah sama si A. Nanti hilang kok yang asal pacarannya yang dosa. Tidak usah seperti itu. Karena kita ajaluhum la yastakhiruna sa'atan la yastakdimun. Ajal kita juga tidak tahu la yastakhiruna sa'atan tidak bisa dimundurkan walaupun satu saat. La yastakdimun dan juga tidak bisa dimajukan. Mumpung kita masih bisa, istilahnya taubatlah kita tahu sadar bahwa kita pacaran itu dosa. Tidak usah masih cek nanti saya masih mau nikah Ustaz. Insya Allah nanti dosa saya yang pacaran nanti akan hilang seperti itu. Tidak usah nunggu seperti itu. Tapi yang jelas di sini bisa ditutupi dosanya yang pacaran disebabkan dinikahi. Melihat konsep dalam Al-Quran, innal hasanata yuhibna sayyi'at. Ya itu dari Nah, Ustadz, selanjutnya dari Zikra Afifah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ada yang Ustadz. bertanya. Mau nanya, Ana mau lulus dari pesantren, doa ulangan yang mustajab. Apa Ustadz? Kalau kurang jelas, bisa Ana ulang lagi. Mungkin dari sinyal Ustadznya masih ya. Perlu Ana ulang lagi pertanyaannya Ustadz? Di on mic Ustadz dulu.
Oh ya, lanjut pertanyaannya. Dari Zikra Afifah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mau nanya, Ana mau lulus dari pesantren. Doa ulangan yang mustajab apa, Ustaz? Ya, sebenarnya sudah dikatakan, tidak ada yang lebih mustajab dibanding dengan sholawat seperti itu. Sebenarnya kalau bicara doa, kita ngaca pada Nabi seperti itu. Nabi aja itu aukamakol sampai 3 tahun kalau seandainya ditahunkan itu. Baru dikabulkan oleh Allah. Kita mau ujian saja, pengennya kita mau istilahnya mau dikabulkan. Tapi ini sebenarnya kita itu doa, tapi kalau tidak ada ikhtiar juga percuma seperti itu. Yang perlu kita itu ikhtiar, usaha kita. Ya perlu juga doa seperti itu. Kadang walaupun mengandalkan doa, tidak ikhtiar juga istilahnya amburadur seperti itu. Yang jelas untuk kita, bahkan kebanyakan saja untuk pendapatan kita pribadi, kalau seandainya kita di pondok ya belajar terus, tapi dengan ustadznya atau dengan gurunya itu sebenarnya pendapatannya cuma 20%. Yang banyak itu pendapatan kita sendiri belajar seperti itu. Untuk doa sebenarnya yang di mustajab itu doa seperti biasalah istilahnya. Allahumma tahhir qulubana, itu ada. Ya Allah, sucikanlah hati kami, dan sampai itu lupa saya. Pokoknya ada di dalam berjanji itu ada. Doa untuk kita supaya ujian seperti itu dikabulkan. Tapi istilahnya kalau mengaca untuk kita sih, mengaca kepada Nabi kita saja 3 tahun mungkin kalau ditahunkan aukamakol seperti itu, ditahunkan sampai 3 tahun baru mau dikabulkan. Kalau kita hanya insan do'if seperti itu, hanya manusia lemah, bukan kita tidak percaya, tapi kita ngaca dulu pada Nabi. Nabi kita itu maksum, dimaafkan dosa-dosanya. Tapi doanya itu sampai 3 tahun mau dikabulkan. Kalau cuma sekedar kayak kita kan mungkin khilaf kadang seperti itu. Lah menurut saya pribadi, doa itu tidak apa-apa, tapi yang jelas kita banyak aja membaca sholawat, diniati supaya ujian kita nanti membaik seperti itu, bisa menjawab atau seperti itu. Itu saja dari kami. Selanjutnya dari Cika Wulandari. Assalamualaikum. Lanjut, Ustaz. Ya mungkin kalau dari saya, seandainya yang bertanya itu kurang paham, biar enggak janggal seperti itu, mungkin nanti ditanyakan ulang sesi terakhir. Ya lanjut Pak ke pertanyaan yang lain. Oke. Dari Cika Wulandari. Assalamualaikum, Ana Cika. Bagaimana kita menghadapi teman yang tidak baik untuk kita? Contoh. Bisa diulang Pak? Bagaimana kita menghadapi teman yang tidak baik untuk kita? Oh ya. Cara menghadapi teman yang tidak baik, ya sebenarnya seperti ini. Kalau dalam ngaca yang didauh oleh pengasuh kita, sebenarnya berteman itu boleh seperti itu. Ada 3 faktor. Yang pertama, kita berteman dengan bajingan tapi kita tidak ikut bajingan, itu diperbolehkan. Yang kedua, diharamkan kalau kita berteman dengan orang yang jelek, bajingan, tapi kita ngikut pada orang yang bajingan, itu diharamkan. Yang ketiga, diperbolehkan kita berteman dengan bajingan tapi bajingan bisa ikut kita, itu diperbolehkan seperti itu. Bagaimana cara mengatasi teman kita yang tidak baik seperti itu? Ya kalau kita ikut sejarah lagi ya, Nabi seperti itu. Nabi itu dulu waktu sebelum hijrah ingin menyebarkan Islam lah seperti itu. Teman Nabi itu banyak yang jelek loh, orang kafir seperti itu. Bahkan Nabi hijrah aja sampai dilempari dengan kotoran seperti itu. Bagaimana sikap Nabi cara mengatasi orang yang seperti itu, yang jelek? Dia maka Nabi itu memperlahan seperti itu, diajak kebaikan. Istilahnya dengan cara pelan-pelan. Mungkin dengan cara ini kita nggak bisa, besok cara kita untuk mengatasi teman kita yang jelek dengan cara yang lain seperti itu. Istilahnya seperti ini, cari solusi yang terbaik untuk teman kita seperti itu.
Iya juga karena kita secara manusia insan dhaif seperti itu. Andalkan jasad kita toh wa ma uditu minal ilmi illa qalila kata dalam Al-Qur'an. Seandainya Allah itu memberikan kelebihan kepada kita itu illa qalila, hanya sedikit seperti itu. Maka kita selain itu kita juga mendoakan teman kita yang seperti itu. Mungkin kalau kita tidak bahasa kita tidak bisa kita pasrahkan kepada yang Sang Pencipta seperti itu. Selain kita berdoakan, kita juga berusaha di bawah seperti itu. Tidak cukup kalau kita sekedar ikhtiar terus usaha, tapi kita tidak mendoakan, itu juga sulit seperti itu. Karena semua yang bisa merubah itu Tuhan kita. Seperti itu. Kita kembalikan lagi kepada Allah seperti itu. Ya, itu dari kami. Selanjutnya dari Ukhti Maya Eka. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, bagaimana doa agar kita dijauhkan dari orang-orang yang berniat datang untuk menyakiti? Doa supaya orang yang punya niat jahat kepada kita, tapi dijauhkan. Sebenarnya karena kami manusia biasa seperti itu. Sebenarnya ya, kalau dari kami sendiri, untuk menjauh dari hal yang seperti itu, kita apa istilahnya? Kalau ke saya pribadi, kalau ngaca ke saya itu doanya tidak panjang loh seperti itu. Tapi saya istiqomah. Tapi hadis ini kita mengandalkan sholawat aja seperti itu. Tidak perlu kita itu doa terlalu banyak. Sebenarnya baik itu doa. Doa itu disukai oleh Allah seperti itu. Umatnya seandainya comel padaku seperti itu kan. Ya, kata Allah seperti itu. Saya itu lebih suka yang seperti itu. Istilahnya ada apa-apa diserahkan kepada Tuhan. Doa, bagaimana caranya? Doa supaya ini kan caranya mungkinnya. Bagaimana cara doanya orang yang berniat baik kepada kita itu tidak akan terjadi. Ya doa kita lah apa itu tadinya lupa saya. Pokok doa itu istilahnya seandainya kita tidak ingat kepada Allah, lalai seperti itu dalilnya saya lupa. Maka doa itu mardudatun la tuqbalu seperti itu. Seandainya doa kita itu tidak khusyuk, kita terlena-lena, tapi kita menjam seperti itu, tapi pikiran kita kemana-mana, tidak khusyuk itu, maka mardudatun la tuqbalu kata Nabi itu. Doa kita ditolak dan tidak diterima. Bagaimana caranya? Ya kita khusyuk seperti itu. Kita minta kepada Allah. Doa itu bukan khusus pakai bahasa Arab, enggak. Seandainya kita doa enggak tahu istilahnya, enggak tahu bahasa Arab, Ustaz, mau ngapalin sulit seperti ini. Pakai bahasa Indo aja. Allah itu bebas, bisa semua. Mau bahasa Jepang, bahasa Cina, tanpa terkecuali seperti itu. Itu dari kami. Selanjutnya dari Ukhti Saputri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Saya mau bertanya, misalnya saya kan sakit, terus saya nggak bisa sholat selama sakit. Apakah nanti kalau udah sembuh wajib diqodho sholatnya? Ya ini sebenarnya kalau dari saya pribadi ini mau perlu ditafsir seperti itu. Pertanyaannya ini sakitnya sakit apa kok sampai bisa tidak sholat seperti itu. Kita ngaca Nabi Allah Daud, makul seperti itu. Nabi Allah Daud aja dulu walaupun sampai makul ya. Nabi Allah Daud itu kalau tidak salah itu sampai tangannya semua badan itu ada ulatnya, makul seperti itu. Itu aja masih bisa sholat loh. Bahkan sampai saking Nabi Allah Daud itu tahu bahwa itu coba dari Allah, ada ulatnya disimpan. Nabi Allah Daud itu masih mengerjakan sholat seperti itu. Jadi pertanyaan saya, bukan saya bertanya, mau ditafsir pertanyaannya di sini, sakitnya sakit apa kok sehingga tidak bisa melakukan sholat seperti itu. Bahkan separah apapun kita luka dalam anggota wudhu kita, itu masih diwajibkan bertayamum. Seandainya menurut dokter medis Abdul Muttalib, seandainya mengatakan bahwa seandainya terkena luka tersebut itu tidak bisa terkena air, maka kalau terkena air akan bisa menjadi infeksi seperti itu, maka itu masih diwajibkan tayamum. Bahkan sholat kita idza lam tastati sholat kiaman sholat jadisan kata dalam Fathul Qorib itu ada.
Ketika kita sudah tidak bisa sholat berdiri, sholat jalisan, sholat duduk seperti itu. Dalam tastatik sholat jalisan, sholat mutojian, ketika tidak bisa sholat duduk, itu maka sholat miring. Itu. Sampai sholat menggunakan mata seperti itu, bergerakkan mata itu ada. Ya, seandainya terakhir sudah menggerakkan mata nggak bisa, ya mati kan seperti itu. Itu saja dari kami. Mau ditafsir pertanyaannya, sakitnya sakit apa, kok sehingga tidak bisa melakukan sholat seperti itu. Mungkin ditafsir Mbak pertanyaannya. Ditanyakan lagi. Mungkin yang bertanya bisa unmute ya Kak Putri. Atau nanti bisa chat pribadi aja atau di grup. Karena sudah tidak ada yang bertanya, Ustadz, masuk ke sesi selanjutnya saja. Ya, masuk sesi selanjutnya. Mungkin dari tadi yang bertanya itu ada yang masih janggal, silakan ditanyakan. Ya saya pribadi bukan berarti saya pintar seperti itu. Saya juga mau diskusi, sering-sering pemikiran. Afwan Ustadz ingin bertanya, boleh? Iya, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustadz, tadi kan saya mendengar poin yang keempat, kebahagiaan itu tidak harus dengan harta. Nah, saya di sini akan menanyakan bagaimana cara kita agar tidak melihat kebahagiaan orang lain. Syukran Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana caranya kita supaya tidak melihat kebahagiaan orang lain? Maka ada kata-kata seperti istilahnya apa? Mandang ke bawah sekiranya tidak tahu yang di atas, mandang ke atas sekiranya tidak tahu ke bawah, seperti itu. Maksudnya seperti ini. Kalau ketika kita lihat orang itu istilahnya bahagia dengan hartanya, maka kita lihat di bawahnya seperti itu. Di bawahnya itu masih banyak orang yang kekurangan dari kita seperti itu. Kita makanya di sana bersyukur, alhamdulillah. Walaupun saya seperti ini masih ada juga di bawah saya, seperti itu Bang. Maka kita itu tidak akan pernah mandang ke atas, kita mandang ke bawah seperti itu. Seandainya di bawah itu tidak, kita melihat ke bawah itu sangat istilahnya kekurangan sangat. Itu kita melihat ke atas seperti itu. Alhamdulillah saya seperti ini masih ada yang kurang, saya yang lebih seperti ini masih ada yang lebih lagi seperti itu. Makanya kita tidak istilahnya harus dibolak-balik. Maka di sana kita tidak akan mandang kekayaannya orang seperti itu. Makanya dalam hadis itu Nabi menganjurkan kita berdoa. Allahumma ja'alni Allahumma ja'alni ulama asy-syakirin seperti itu. Pokoknya Nabi bersabda seperti ini. Ya Allah, jadikanlah kami sebagai orang yang bersyukur seperti itu. Dan yang kedua, jadikanlah kami pandangan yang kecil. Walaupun sebesar apa pandangan itu, baik mereka mandang rumah mewah, mobil mewah seperti itu, maka pandanganlah yang kecil. Dan jadikanlah kami, kata Nabi, itu jadikanlah pandangan orang kepada kami itu pandangan yang besar seperti itu. Contoh kecil, seandainya kalian semua itu walaupun tidak dikatakan, ya maaf, walaupun kita terbatas oleh ilmu seperti itu, tapi orang itu mandang kepada kita dipandang besar seperti itu. Itu doa dianjurkan oleh Nabi seperti itu. Seperti ini doanya. Allahumma ja'alni syakura. Ya Allah, jadikanlah kami orang yang bersyukur. Wa ja'alni sabura, kata Nabi. Dan jadikanlah kami orang yang bersabar, kata Nabi. Itu dianjurkan oleh Nabi kalau bisa berdoa seperti itu. Wa ja'alni fi aini saghira. Ya Allah, jadikanlah kami pandang sesuatu itu pandangan yang kecil. Wa ja'alni fi a'yuni nasi kabira. Ya Allah, jadikanlah kami pandangan yang terbesar untuk orang lain. Ya Allah, wa ja'alni fi a'yuni nasi kabira. Ya Allah, jadikanlah orang lain itu mandang kepadaku pandangan yang besar. Itu dianjurkan oleh Nabi. Makanya dari tadi seandainya kita cara supaya tidak mandang harta orang lain itu banyak, maka mandang ke bawahnya. Seperti itu. Di bawahnya masih banyak yang kekurangan. Seandainya kita mandang ke bawahnya sangat
kekurangan kita mandang lebih atasan seperti itu. Maka insya Allah kita akan menyesuaikan di sana. Itu saja dari kami. Masya Allah, syukran Ustadz telah berkenan untuk menjawab semua pertanyaan dari para santri. Selanjutnya kita masuk ke sesi doa. Kepada yang terhormat Ustadz Abdul Muthalib, mohon bimbingan doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakiran hamdan na'iman hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في الحلم وبركة في رزقي وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا يا الله في سكرات الموت ونجاة من النار والعفو والنصب. اللهم اغفر لنا ولنا ولوالدينا ولأولادنا ولأستاذنا ومعلمنا ولمن أحسن إلينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا ضعيف فقونا وإنا دليل فعزنا وإنا فقير فأغننا يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا syakura ya Allah, jadikanlah kami bagian dari orang yang bersyukur. Waj'alni fi Allahumma ja'alni syakura waj'alni sabura, dan jadikanlah kami orang-orang yang bersyukur. Waj'alni fi aini saghira, dan jadikanlah mata kami pandangannya kecil terhadap yang lain. Waj'alni fi a'yunin nasi kabira ya Allah, jadikanlah orang lain mandangku terhadap pandangan yang besar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. بفضله سبحانك اللهم وتحيته يا سلام وآخر دعوهم الحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل دعاءنا يا الله بسر أسفل الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ya, mungkin sekian dari kami. Mungkin dari tadi, ida wajidun khotoan bahwa ini ketika melihat kesalahan yang saya ucapkan dari tadi, murni dari saya pribadi. Wa idza wajadtum sahihan bahwa minallah, ketika ada kebagusan atau kebenaran yang saya ucapkan tadi, itu murni dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari Al-Fakir Abdul Muthalib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.